Yang kedua tentang analisis regresi yang menggunakan variabel moderator atau variabel moderated regression analysis. Nah, sebagaimana kita tahu, variabel itu kan ada yang sifatnya, bentar, saya tulis di sini, ada yang sifatnya mediator, ada yang sifatnya moderator. Nah, mediator itu adalah variabel perantara. Ya, variabel perantara, variabel moderator, yang variabel yang sifatnya memperkuat atau memperlemah. Kalau Bapak Ibu biasanya menggunakan apa? Mediator itu variabel apa biasanya? Variabel intervening ya. Nah, sebenarnya variabel intervening itu tidak kurang tepat. Makanya variabel intervening khususnya jurnal-jurnal yang terbaru itu sudah tidak menggunakan intervening variable, tapi mediator variable, mediasi, variabel mediasi, bukan intervening. Karena intervening itu konsepnya berbeda. Nah, makanya mungkin bisa diubah yang selama ini tetap menggunakan kalimat intervening diganti dengan mediasi, variabel mediasi, bukan intervening. Variabel mediasi itu variabel perantara. Variabel moderasi itu variabel moderator yang memperkuat atau memperlemah. Karena memang di jurnal-jurnal yang terbaru sudah mulai tidak menggunakan intervening, tetapi menggunakan variabel mediator. Makanya kalimatnya mediator atau mediasi, moderated variable. Nah, moderator variable. Nah, di sini kita membahas tentang bagaimana regresi yang menggunakan variabel moderator. Dinamakan dengan moderated regression analysis. Analisis regresi moderating ya, variabel moderating. Atau dilambangkan dengan MRA. Nah, konsep umum di dalam regresi moderating. Konsep umum di dalam regresi moderating itu, nah ini, jadi X ini independen, Y dependent, Z ini merupakan variabel moderatornya. Nah, sifatnya apa? Sifatnya ini bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh X terhadap Y. Itu adalah variabel moderator. Ya, merupakan metode yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh independen terhadap dependen dan juga pengaruh variabel moderator dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Ya, pengaruh ini. Di sini perannya Z ini memperkuat atau memperlemah. Itu adalah efek mediasi. Nah, sama dengan analisis regresi pada umumnya, Y-nya harus metrik. Metrik itu adalah interval dan atau rasio. Itu adalah metrik. Kalau X dan Z-nya bisa campuran. Bisa metrik, interval rasio, atau non-metrik, nominal atau ordinal. Kalau nominal ordinal kan dinamakan dengan variabel dummy atau campuran. Nah, itu bisa. Ada nominalnya, ada rasionya, ada intervalnya, itu nggak apa-apa. Kalau independen dan moderatornya. Tetapi kalau Y-nya, Y-nya harus skalanya metrik, interval atau rasio. Kalau skalanya non-metrik, maka tidak bisa menggunakan regresi, tapi menggunakan regresi logistik atau analisis diskriminan. Itu konsep umum di dalam moderated regression analysis. Nah, input datanya tadi kan gini, bisa menggunakan observable variable, variabel yang dapat diamati secara langsung, kayak misalkan variabel-variabel keuangan, variabel ekonomi, misalkan apa namanya pertumbuhan ekonomi itu kan observable variable, data sekunder. Bisa juga menggunakan unobservable variable atau dinamakan dengan variabel laten. Ini menggunakan kuesioner, ya. Kalau variabel observable ya langsung menggunakan data tersebut. Tapi kalau laten variable yang menggunakan kuesioner, maka kita perlu menghitung pakai totalnya, min-nya, atau menggunakan skor faktor. Kebanyakan menggunakan total atau menggunakan min karena lebih mudah. Tetapi kayak tadi, untuk data kuesioner, kalau di total dan min itu bisa secara metodologi, tetapi secara tingkat presisi itu rendah. Karena kenapa? Total dan min, walaupun total dan minnya sama, itu bisa jadi informasinya berbeda pada variabelnya. Karena di total, keragaman datanya kan bisa beda-beda.
Kalau outputnya sama dengan regresi linier, sama, cuma ketambahan uji signifikansi moderasi. Moderasinya signifikan atau tidak. Jumlah sampel. Ini jumlah sampel secara umum di dalam analisis regresi. Ya, regresi apapun, regresi linier, regresi moderating, ya, itu artinya hasilnya menghasilkan estimasi yang baik jika minimal rasionya 15, rasio jumlah sampel dengan banyak variabel independen itu 15:1 atau 20:1. Misalkan variabel independennya ada 5, ya berarti 15 kali 5. Variabel independennya ada 3, berarti 15 kali 3. Itu secara metode. Tetapi kalau secara sampelnya mewakili atau tidak, yaitu harus dihitung yang ada di bab metode penelitian, harus dihitung menggunakan rumus teknik sampling. Bisa menggunakan rumus Slovin, atau menggunakan rumus probability, atau menggunakan rumus yang lain. Jadi sampel itu harus memenuhi dua syarat. Jadi sampel penelitian itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, mewakili populasi. Mewakili populasi itu harus dihitung di bab 3, di bab metode penelitian. Populasinya berapa, sampel yang mewakili harusnya berapa. Dihitung menggunakan rumus yang paling umum menggunakan rumus Slovin. Tetapi syarat yang kedua, sampel itu harus memenuhi syarat metode. Misalkan sampel mewakili di bab 3, kita menggunakan sampelnya ketemu 80 misalkan. Tetapi metode kita menggunakan SEM, maka tidak bisa. SEM itu minimal 100. Tetapi kalau misalkan sampelnya 80, variabel independen yang kita miliki itu ada 10 misalkan. Kan banyak 10. 10 kali 15, 150. Padahal sampelnya cuma 80. Maka tetap mewakili populasi, tapi secara metode hasil estimasinya kurang baik nanti. Karena terlalu banyak variabel, rasio dengan jumlah datanya tidak sesuai. Nah, ini jumlah sampel agar memenuhi syarat bukan mewakili populasi, tetapi hasil estimasinya bisa baik. Kegunaan sama faktor determinan. Faktor determinan ya pengaruh variabel terhadap pengaruh independen terhadap dependen, dan juga efek mediasinya bagaimana, efek moderasinya bagaimana. Kemudian bisa juga untuk memprediksi. Tapi kalau di dalam analisis regresi moderating jarang sekali dilakukan prediksi. Prediksi itu biasanya dilakukan pada regresi linier biasa di kasus-kasus ekonomi. Misalkan memprediksi pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan. Nah, itu bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, bentuk persamaan. Ini banyak terjadi salah kaprah juga. Umumnya kan misalkan ini, kalau modelnya seperti ini, kita buat model sederhana. Pengaruh X terhadap Y. Z ini sifatnya sebagai variabel moderator. Umumnya kan hanya ini saja. Dibuat persamaan seperti ini aja. X, Z, lalu interaksinya. X, ini independen, ini variabel moderator, dan interaksinya. Nah, tetapi hanya persamaan yang C saja. Nah, padahal harus melalui tahapan, ada 3 tahapan. Ini yang di dalam bukunya Heer et al. 2014 tentang multivariate data analysis. Di situ ada salah satu bab tentang analisis regresi. Jadi kalau untuk analisis regresi moderating, yang ada variabel moderator itu harus melalui 3 tahapan. Yang pertama itu original equation. Original equation itu hanya independen terhadap dependen saja. Ya, itu original equation. Lalu yang kedua, original equation dengan moderator variabel ditambah Z di sini. Tambah Z. Nah, yang ketiga, moderating equation, yaitu lengkap. Ada independen, ada moderator, ada interaksinya. Tinggal dikalikan X dikali Z. Nah, nanti harus dibandingkan persamaan A, B, dan C itu bagaimana. Itu adalah 3 tahapan di dalam mengestimasi model moderating. Umumnya ini saja, yang C saja, ini salah. Padahal harus melalui tahapan yang A sama yang B dulu, baru yang ke C. Bagaimana contohnya? Misalkan di sini, nah ini ada contoh misalkan variabel model sederhana yang tadi ya,
model sederhana X ke Y dimoderasi oleh Z. Kan ada 3 persamaan. A, B, sama C. Ya, ini yang A itu original equation, B itu plus variabel moderator, yang C ada moderator dan juga ada interaksinya. Ya, maka dilihat dulu. Nah, ini tahapannya. Tahapannya ini. Pertama, jadi Z itu dikatakan moderator jika pertama, lihat dulu persamaan A dan B. A dan B, B1A. Jadi B1A ya, B ini dan B1B ini harus signifikan. Jadi X ke Y harus kita lihat dulu signifikan atau tidak. Kan gini tadi. X ke Y dimoderasi oleh Z. Nah, pertama kita lihat dulu ini signifikan atau tidak dengan adanya X walaupun dan juga dengan adanya Z. Signifikan atau tidak. Kalau tidak signifikan, maka tidak perlu dilanjutkan. Berarti bukan merupakan variabel moderator. Karena syarat pengujian moderator itu adalah X ke Y harus signifikan dulu. Baru selanjutnya dicek Z itu memoderasi apa tidak. Kalau tidak signifikan, maka efek moderatornya itu tidak akan kelihatan nanti. Makanya syarat yang pertama itu adalah pengujian B1A dan B1B ini yang saya lingkari ini itu harus signifikan dulu. Nah, itu syarat yang pertama. Baru setelah yang A ini terpenuhi, baru masuk ke B. Yang kedua. Yang kedua, persamaan C. Kita lihat yang persamaan C. Kita lihat ini. Nah, kita lihat dulu di sini, khusus persamaan C. Dilihat dulu antara B2 dan B3. Dilihat dulu. Kalau dua-duanya signifikan, ya, dua-duanya signifikan, maka dinamakan dengan quasi moderator. Nanti bedanya apa? Saya jelaskan. Kalau ini ada 4 kombinasi. Kalau B2 tidak signifikan, tetapi B3-nya signifikan, maka pure moderator, moderator murni. Kalau B2 dan B3 sama-sama tidak signifikan, maka homologizer moderator. Ada potensi untuk memoderasi, walaupun saat ini masih belum signifikan. Kalau B2 signifikan dan B3 tidak signifikan, maka bukan moderator. Berarti Z itu merupakan prediktor atau independen, atau bisa juga merupakan mediator. Yang penting bukan moderator. Ya, apa kalau dihubungkan seperti ini? Kalau digambarkan di dalam seperti ini, ya, interaksi ya, seperti sama. Kalau pakai ini atau pakai yang tabel sama. Kuasi itu apa? Nah, kuasi itu jadi pertama kuasi moderator. Ini kan moderator kuasi. Kuasi moderator itu masih semu. Moderator tapi masih semu. Kenapa? Kalau kita jadi misalkan kan kalau kuasi kan sama-sama signifikan. Ini signifikan, ini juga signifikan. Artinya di dalam persamaan moderasi interaksinya signifikan. Tetapi Z juga signifikan. Harusnya kalau moderasi itu dengan adanya interaksi ini, Z menjadi tidak signifikan itu memoderasi. Tapi ini juga sama-sama signifikan. Artinya kan dia tuh juga memoderasi, tetapi juga bisa mempengaruhi secara langsung pengaruh terhadap Y. Z itu juga memoderasi karena interaksinya signifikan. Juga ini juga ternyata berpengaruh terhadap Y juga. Makanya di sini moderatornya kuasi. Kuasi itu semu. Memoderasi tetapi masih semu. Ya, itu adalah kuasi moderator. Yang kedua, bagaimana kalau pure moderator? Moderator murni itu bagaimana maksudnya? Moderator murni itu yang B2 tidak signifikan, ini B2 tidak signifikan. B2 tidak signifikan ya. Kalau yang B3-nya signifikan. Nah, kalau signifikan saya lambangkan dengan yang warna biru. Kalau yang tidak signifikan biru. Kayak kalau yang tidak signifikan warna merah. Artinya apa? Artinya nah ini interaksinya signifikan. Berarti kan dia tuh memoderasi. Maksudnya apa? Z yang sebelumnya signifikan terhadap Y, ya ini signifikan terhadap Y, di sini menjadi tidak signifikan. Artinya kan efeknya tuh efek interaksinya tinggi.
Artinya berarti Z ini benar-benar bisa memoderasi pengaruh X terhadap Y. Dia tuh tidak signifikan, menjadi tidak signifikan berarti bukan prediktor, bukan independen karena murni prediksi, murni moderator. Di sini tidak signifikan, tetapi signifikan hanya di moderasinya saja. Itu adalah pure moderator. Nah, kemudian kalau homologizer ya, homologizer bedanya sini. Homologizer itu sama-sama tidak signifikan. Baik B2 maupun B3 sama-sama tidak signifikan. Artinya kan di sini menjadi tidak signifikan, Z dari sebelumnya signifikan menjadi tidak signifikan. Berarti kan ada efek di situ. Tetapi interaksinya masih belum signifikan. Artinya kan dia memoderasi tapi masih kecil. Dia memoderasi tetapi masih kecil. Makanya moderatornya itu homologizer. Homologizer maksudnya ada potensi untuk memoderasi. Yang saat ini masih moderator, efek moderatornya itu masih belum besar. Nah, kalau yang keempat, dia itu bukan moderator, tetapi bisa juga bisa menjadi prediktor atau mediator, karena memang Z ini pengaruhnya terhadap Y itu signifikan, tetapi interaksinya tidak signifikan. Jadi modelnya itu B2-nya itu signifikan, ini tidak signifikan. Kebalikan yang tadi. Nah, kalau yang ini signifikan. Nah, B2-nya signifikan, B3-nya tidak signifikan. Berarti kan Z ini moderasinya tidak signifikan, berarti hanya pengaruhnya terhadap Y saja. Oh, dia tuh bisa, ternyata Z itu prediktor atau independen, atau juga bisa mediator terhadap melalui variabel yang lain. Nah, itu jenis moderasi. Kalau di dalam mediasi kan juga ada beberapa. Ada partial mediation, ada full mediation. Ada mediasi parsial, ada mediasi penuh. Moderasi juga sama, ada pure moderator, ada quasi moderator, ada homologizer, dan juga ada prediktor atau bukan moderator. Ini adalah jenis-jenis moderator. Nah, yang tadi ya, ini kalau dibuat persamaan seperti ini yang tadi. Kalau yang merah ini masih menunjukkan tidak signifikan. Kita lihat yang tidak signifikan yang mana. Dia tuh sama dengan yang sebelumnya. Ini cuma kalau yang ini dalam bentuk persamaan. Dalam bentuk persamaan. Contoh, ini contoh penelitian yang menggunakan moderated regression analysis. Jadi ingin mengetahui pengaruh awareness terhadap purchase decision religiosity sebagai variable moderator. Maka persamaannya harus melalui 3 tahap. A, yaitu yang original equation, X terhadap Y saja, lalu ditambah moderator, lalu ditambah interaksinya. Lalu kita lihat nanti di persamaan hasilnya bagaimana. Syarat pertama, B1 ini harus signifikan, yang A sama B yang persamaan A dan B harus signifikan semuanya. X ke Y harus signifikan. Lalu baru dilanjut ke C, efeknya bagaimana Z ini. Moderator atau tidak. Kalau moderator itu jenisnya apa? Pure, homologizer, apa? Quasi. Nah, ini contoh. Contoh selanjutnya yang menggunakan MRA juga ini ada variabel tentang kinerja keuangan, ada di apa namanya di bank syariah yang ada di Indonesia, ada CAR, FDR, BUPO, pengaruhnya terhadap ROA, kinerja keuangan. Di sini NPF sebagai variabel moderator pada ketiga pengaruh tersebut. Ya, maka persamaan yang A sama B itu satu sama, tetapi persamaan yang C itu ada 3. Karena interaksinya yang dianalisis 3 kali. X1 terhadap M, X2 terhadap M, dan X3 terhadap M. Ya, ini contoh variabel model yang menggunakan MRA. Yang tadi itu model sederhana, hanya X, Y, dan moderatornya saja. Kalau yang ini X-nya ada 3, berarti kan moderatornya memoderasi sebanyak 3 kali. Maka persamaan yang C 3 kali. Kalau yang A sama B kan sama saja. Nah, A sama B sama. Nah, contohnya gini, ini sebagai ilustrasi saja. Studi kasus, bagaimana efek dari variabel moderator.
Ini contoh model penelitian yang menggunakan variabel moderator. Di sini ada independen. Independennya ada dua. Ya, independennya ada dua, board independence dan audit committee size. Ini adalah independen. Juga ada variabel kontrol, tetapi tidak masuk hipotesis. Yang masuk hipotesis adalah independen saja. Dependennya adalah audit report lag, misalkan disingkat dengan ARL. Ini kasus pada data keuangan. Di moderator variabelnya atau moderatingnya adalah financial distress di sini. Ya. Nah, ini. Nah, di sini bisa dilihat dulu FD financial distress atau variable moderator itu dilihat dulu. Kalau based on theory, harus based on theory. Kalau di jurnal-jurnal sebelumnya, Z itu bisa menjadi prediktor maupun moderator. Jadi di dalam penelitian sebelumnya, Z itu ada yang menjadi independen atau prediktor, dan ada juga yang digunakan sebagai variabel moderator. Maka bentuknya kayak tadi. Bentuknya kayak persamaan tadi. A, B, dan C. Ya, sama persis. Nah, bedanya di sini. Kalau ternyata based on theory, Z itu murni merupakan variabel moderator saja, tidak pernah digunakan sebagai prediktor atau independen, hanya secara teori merupakan variabel moderator saja, maka menggunakan persamaan pure moderator. Persamaan pure moderator itu bedanya, yang B tidak perlu, yang B ini tidak perlu diuji, karena memang di sini tidak perlu, FD itu bukan merupakan independen, karena dia itu murni moderator, tidak perlu dilakukan. Berarti kan A sama B, berarti kan cukup ini aja. Yang persamaan yang C, ya, ini persamaan yang C, ini tidak perlu ini tidak perlu juga. Langsung ke interaksinya, langsung ke interaksinya. Karena FD ini secara teori dia tuh hanya bertindak sebagai moderator saja, tidak ada independen. Nah, makanya tergantung teorinya, based on teorinya. Z itu murni moderator saja, apa juga sering digunakan sebagai prediktor atau independen. Ya. Nah, kalau misalkan kita asumsikan Z itu pure moderator, itu bagaimana caranya? Ya ini ada dua kali persamaan berarti. Persamaan yang pertama sama yang persamaan kedua. A sama C. Nah, caranya gini. Misalkan kita punya data seperti ini. Nah, ini contoh data. Ini adalah independen, ARL ini independen. Ini ada variabel perusahaan segi berapa tahun ini? 2015 sampai dengan 2017, total unit analisisnya ada 909 data. Ya, ini independen, variabel Y atau dependen, ini independen, ya, ini variabel kontrol, ini variabel kontrol, ini variabel moderator. Ini hasil perkaliannya. BIND dikali FD. X1 dan moderatornya dikalikan jadi ini. X2 dengan moderatornya FD dikalikan jadi gini. Jadi harus kita hitung dulu hasil perkaliannya bagaimana. Bisa dihitung menggunakan Excel. Maka di situ ada dua persamaan. Persamaan yang pertama, X1 dan X2, kemudian juga variabel kontrol, karena ini pure moderator, maka X1 dan X2 dan variabel kontrolnya diregresikan terhadap Y. Terhadap Y. Regresi biasa saja. Caranya analyze regression linear. ARL merupakan dependent, ini adalah independennya X1 dan X2. Ada variabel kontrolnya dimasukkan juga. Nah, tinggal oke. Nah, di sini dilihat. Nah, ternyata nah ini BIND, ya, board independent itu ternyata tidak signifikan. Yang signifikan AC size saja, ukuran komite audit saja yang signifikan. Artinya berarti yang bisa dilanjutkan adalah untuk moderasi terhadap AC size saja. Yang BIND tidak bisa dilanjutkan. Kalau misalkan kita pakai alfa 5%. Kalau pakai alfa 10%, maka ini signifikan. Nah, signifikan maka bisa dilanjutkan ke semuanya. Nah, persamaan yang kedua dimasukkan plus ditambah aja interaksinya BIND dan FD dan ACSAS dan FD juga dimasukkan lalu klik OK.
Nah, di sini tidak ada yang signifikan. Artinya tidak memoderasi. Moderasi interaksinya tidak signifikan. Nah, tidak signifikan tetapi AC size itu tetap bisa mempengaruhi AC size tetap bisa signifikan interaksinya signifikan. Berarti tidak interaksi, sorry. Bukan merupakan moderator. Berarti hasil uji hipotesisnya tidak diterima. Berarti bukan hipotesis kita yang mengasumsikan menduga bahwa Z itu merupakan pure moderator itu ternyata tidak terbukti. Nah, ternyata tidak terbukti bahwa Z itu bukan variabel moderator yang tidak bisa memoderasi pengaruh baik itu pengaruh BIND maupun AC size, board independent maupun audit committee size terhadap variabel independen yaitu ARL. Jadi intinya sama kayak regresi biasa. Bedanya konsepnya harus paham. Konsepnya itu harus melalui persamaan ini, harus melalui persamaan yang ada di slide tadi. Saya buka lagi. Jadi konsepnya harus seperti ini. Konsep dasarnya ini. Kalau misalkan X-nya cuma 1. Kalau X-nya lebih dari 1, bisa menggunakan ini. Nah, contoh ini. Nah, bisa menggunakan contoh ini. Jadi tahapannya harus benar. Tahapannya harus benar dulu, mulai dari A, B, sama C. Kalau cara ngolahnya sama kayak regresi biasa. Cuma ketambahan variabel interaksi saja. Itu tentang analisis regresi dengan variabel moderator atau variabel moderating. Semoga ada gambaran di situ. Monggo, saya buka sesi tanya jawab tentang analisis regresi moderating. Monggo Bapak Ibu, bila ada pertanyaan tentang moderated regression analysis, silakan. Saya boleh tanya nggak, Pak? Monggo Pak Faizal. Oh, Pak Daruji duluan, monggo Pak. Monggo. Baik, moderator belakangan. Yang pertama, ketika kita mau melakukan penelitian nih, Pak Anwar ya. Jadi, untuk kemudian kita mau menentukan apakah ini variabel moderator atau ini cocok model variabel moderator, itu ada clue-cluenya nggak kira-kira ya Pak? Ya. Misalkan baik itu berkaitan dengan data keuangan, kalau tadi contohnya itu adalah NPF ya, non-performance financing. Nah, tapi kalau kemudian dengan data-data, misalkan kemudian dari data angket, ini apa namanya? Ini jangan-jangan nggak cocok, apa namanya? Jadi variabel moderator kan itu. Terus kemudian termasuk kemudian cara mencara hipotesisnya itu kan tadi kan ada kuasi, ada pure, ada yang tidak. Itu apakah kemudian kita hipotesis satu-satu, Pak? Diduga misalkan Z itu adalah pure moderator atau kemudian bagaimana? Itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Anwar, misalkan kemudian nanti terbukti ketika hasil penelitian, hasil uji olah datanya itu ini tidak signifikan persamaan yang pertama, X dan Y-nya tidak signifikan, maka kemudian secara teori ini kan tidak boleh dilanjutkan, Pak. Ini ceritanya gimana? Ini penelitiannya batal atau gimana, Pak? Nanti kalau sudah seperti itu, atau kemudian masih bisa diselamatkan mungkin dengan cara-cara penyihatan atau gimana, Pak? Itu aja mungkin, Pak, dulu, Pak Anwar. Langsung menyambung pertanyaan yang lain atau? Monggo pertanyaan selanjutnya, Pak. Monggo. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Bu Laila, monggo Bu. Terima kasih Pak Faizal. Ya, Bu. Ini agak rumit sedikit ya Pak, tapi saya senang dengan ini. Yang pertama Pak, berarti MRA ini adalah, ya mudah-mudahan saya ini mau konfirmasi ya Pak, saya khawatir saya salah ini pemahaman saya.
Berarti metode MRA ini adalah metode yang ingin membuktikan apakah variabel Z ini adalah variabel mediator yang bisa menguatkan pengaruh antara X sama Y, begitu ya Pak ya? Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, bukan pertanyaan sih Pak, barangkali panjenengan punya contoh Pak di kuesioner yang kemudian hasilnya itu nanti dikelola, itu seperti apa Pak? Apa namanya pola-pola pertanyaan untuk variabel Z ini Pak? Itu mungkin Pak, sementara Pak. Baik, terima kasih Bu Lela atas pertanyaannya. Monggo Pak Maktum, penanya ketiga. Iya, Pak. Terima kasih Pak Faisal. Tadi saya tertarik ketika awal-awal masuk di materi MRA ini. Tadi sempat disinggung sudah tidak berlakunya variabel intervening, Pak. Penelitian berbasis intervening. Saya memang mungkin saya agak rancu Pak, memang kadang-kadang antara variabel moderator dan variabel intervening ini Pak. Jadi memang saya di beberapa kali baca terkait perbedaan antara variabel intervening dan variabel moderator. Cuma mungkin ada barangkali Pak yang biar pemahaman lebih kuat yang membedakan intervening dan moderator sendiri itu apa Pak? Itu saja dari saya Pak Faisal. Baik Pak Maktum, terima kasih. Satu lagi Pak dari saya Pak. Monggo Pak. Kalau kita ini Pak mengingat teori COP12 mungkin Pak ya, itu mungkin sebagai dasar model yang saya akan tanyakan. Output itu fungsi dari kapital dan labor gitu Pak ya. Nah, apakah kalau memang dari variabel-variabel ini ikut pada teori dasar itu pasti dia prediktor Pak? Atau mungkin ada kemungkinan dia moderator? Misalkan menghitung PDB dari pendekatan pengeluaran, ada konsumsi, investasi, government expenditure sama ekspor impor. Apakah dia pasti prediktor gitu? Atau ada kemungkinan dia moderator? Itu saja mungkin Pak. Pertanyaan dari saya. Monggo. Baik, pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana menentukan variabel itu merupakan variabel moderator atau prediktor? Atau jangan-jangan dependen. Nah, jadi yang menentukan dia itu variabel moderator, variabel mediator, independen atau dependen itu harus based on theory, Pak. Based on theory atau dari penelitian sebelumnya. Jadi peneliti tidak boleh mengasumsi-asumsikan sendiri, oh ini moderator, oh kayaknya ini prediktor, harus based on theory. Jadi kalau dari sudut pandang statistika, itu tidak bisa menentukan dia itu moderator, hanya bisa menguji, tidak bisa menentukan. Jadi yang menentukan itu teori dulu, baru diuji dengan statistik kan gitu. Jadi yang merupakan, misalkan di sini kalau dia tuh misalkan di bidang model di bidang ekonomi, yang harus yang ahli ekonomi di jurnal-jurnal ekonomi. Kalau misalkan tentang model di bidang keislaman, harus dilihat dulu jurnal-jurnal sebelumnya. Baru kita bisa menentukan Z itu merupakan moderator atau prediktor. Lah, itu kan hanya baru peneliti bisa menduga. Oh ternyata Z itu dapat diduga berdasarkan jurnal-jurnal sebelumnya dia tuh bisa merupakan moderator. Nah, baru statistik masuk di situ, mengujinya, memverifikasinya, benar enggak dugaan itu, signifikan atau tidak. Nah, jadi kalau menentukan variabel moderator atau tidak tentu harus based on theory. Nah, yang kedua, bagaimana melakukan hipotesis? Padahal moderator tadi kan ada 4, ada 3. Kalau ini kan tidak signifikan karena dia merupakan prediktor. Yang signifikan bisa ada 3 jenis, moderatornya pure, kuasi, atau homologizer. Jadi misalkan di sini kan hipotesisnya, kalau dilihat dari persamaan ini, maka kan ini model sederhana kan ini. Ini kan modelnya kan X pengaruh ke Y
dimoderasi oleh Z. Biasanya kan hipotesisnya kan ada dua. Bagaimana X terhadap Y, ini hipotesis pertama. Hipotesis yang kedua, Z ini memoderasi apa tidak. Nah, kalau X dengan Y kan ini tinggal dari persamaan A kan cukup. Oh, A itu signifikan atau tidak. Jadi, kalau X dengan Y itu signifikan, baru bisa dilihat ada efek mediasi atau tidak. Kalau X dan terhadap Y ini tidak signifikan, maka nanti kita tidak bisa mengetahui efek mediasinya tidak sebesar apa, karena memang awalnya sendiri X dan Y ini tidak signifikan. Nah, lalu bagaimana jika moderasi? Jika moderasinya signifikan atau interaksinya ini signifikan, maka kita ada 3 model ini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, jadi hipotesis kedua itu signifikan. Wes sudah gitu aja. Jadi misalkan hipotesis 2 diterima, baru ditambahkan penjelasan tambahan. Oh, moderatornya ada efek moderator, tetapi jenisnya adalah kuasi misalkan itu, atau misalkan pure moderator. Nah, seperti itu. Tinggal ada penjelasan selanjutnya. Bukan berarti hipotesisnya ada 3, tetap hipotesisnya 1 yang Z itu, tetapi ditambahkan penjelasan tipenya apa nanti. Tipe moderatornya seperti apa. Itu yang pertanyaan dari Bapak Daharuji. Pertanyaan yang kedua, apakah X ke Y itu harus signifikan dulu? Maksudnya bagaimana? Berarti gini, Pak. Kan kalau dilihat dari model ini, kan syarat pertama X ke Y kan harus signifikan. Baru bisa dilanjut ke model selanjutnya. Kalau sudah tahap pertama X ke Y itu sudah tidak signifikan, maka jelas hipotesis 1 dan hipotesis kedua kan ditolak semuanya. Artinya tidak ada hipotesis yang bisa diterima karena memang dari awal X ke Y tidak signifikan. Nah, bagaimana caranya biar bisa dilanjut? Ya, X-nya ditambahkan. Jangan hanya satu variabel independen. Bisa artinya kan di dalam membuat model berarti kan perlu diperbaiki. Jadi kan model ini kan contoh model sederhana saja. Nanti kan dalam membangun sebuah model kan peneliti harus berpanduan pada teori dan jurnal-jurnal sebelumnya, dan juga dari fenomena yang ada di lapangan, dari fenomena empirik dan teoretik, maka peneliti mengembangkan sebuah modelnya seperti ini. Kalau model itu X-nya cuma 1, ya modelnya kurang baik, soalnya kan yang berpengaruh terhadap Y kan tidak hanya 1, makanya sebaiknya lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1, mesti nanti ada yang signifikan pengaruhnya terhadap Y. Kalau ada yang signifikan terhadap Y, maka moderasinya dapat dilanjutkan, dapat diuji lebih lanjut. Karena memang pengaruh variabel utama, atau di sini dinamakan original equation, pengaruh variabel utama X terhadap Y itu signifikan dulu. Itu caranya. Jadi nambahi X-nya ditambahi, jangan hanya 1. Kemudian yang ketiga, dari Ibu tadi, MRA ini bagaimana pola pertanyaannya bagaimana? Nah, pola pertanyaannya sama Ibu, misalkan gini. Ini kan variabel awareness, purchase decision, sama religiosity itu kan variabel laten semuanya, yang pengukurannya menggunakan alat kuesioner. Jadi sama, kalau misalkan menggunakan skala Likert semuanya. Jadi sama baik ketiga variabel ini cara pengukurannya sama, model pernyataannya sama. Jadi tidak ada perbedaan di dalam kalimat pernyataannya, cuma berbeda di dalam pengujiannya nanti. Nah, pengujiannya itu Z diinteraksikan dengan X. Kalau pernyataannya sama aja dengan variabel yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, intervening. Ya, jadi mungkin ada sedikit Pak. Jadi misalkan gini. Jadi variabel intervening itu bukan berarti tidak diperbolehkan, Pak. Maksud saya tadi, intervening itu kalimatnya yang kurang tepat. Yang tepat itu kalau misalkan ini ya, X pengaruhnya terhadap Y itu melalui perantara Z. Ya, Z ini dinamakan mediator atau yang memediasi. Bukan, tidak ada kalimat intervening. Jadi kalimat intervening itu lebih tepat mediator atau perantara. Soalnya saya pernah baca di jurnal itu. Di jurnal, makanya di jurnal-jurnal, kalau Bapak Ibu nanti cari jurnal yang terindeks di Scopus yang tahun-tahun terakhir,
bukan tahun lama. Kalau tahun lama masih ada kalimat intervening. Tapi kalau di tahun-tahun baru itu memang konsep intervening itu kan ada intervensi dari peneliti, intervening. Padahal Z ini tidak ada intervensi, murni perantara saja. Makanya dinamakan dengan mediator. Bukan berarti tidak boleh, banyak mediator, Pak. Yang masalah cuma kalimatnya saja. Intervening sudah mulai maksudnya kalimatnya yang kurang tepat. Lebih tepat adalah mediator variabel atau variabel mediasi. Nah, kalau kalau moderator itu X pengaruh ke Y dimoderasi oleh Z. Nah, Z di sini merupakan moderator. Bedanya apa? Mediator dan moderator. Mediasi dan moderasi. Kalau memediasi ini perantara. X itu bisa berpengaruh terhadap Y secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Z. Jadi untuk meningkatkan Y ini bisa hanya mengandalkan X saja. Jadi kalau tadi untuk meningkatkan purchase decision pada bank syariah misalkan, untuk meningkatkan decision ini cukup awareness saja cukup. Karena ini bisa langsung. Tetapi kalau ternyata juga diiringi oleh peningkatan ini, maka efeknya akan lebih besar lagi, decision-nya akan lebih tingkat lagi. Karena ini efeknya juga bisa tidak langsung. Nah, tetapi kalau moderator, Z ini tidak mempengaruhi Y, tidak. Bukan tidak ada efeknya terhadap Y, tetapi efeknya bisa memperkuat pengaruh X terhadap Y. Misalkan pengaruh X terhadap Y sebelumnya misalkan 0,3. Dengan adanya Z, pengaruhnya lebih besar ternyata, lebih kuat, atau bisa menjadi lemah. Bisa memperkuat atau bisa memperlemah. Itu namanya efek dari moderator. Itu bedanya mediator dan moderator. Lalu yang pertanyaan yang terakhir. Bagaimana persamaan apa tadi? Yang COP12, Pak. Yang dipengaruhi oleh capital dan labor. Apakah yang persamaan. Ya, betul. Jadi sama, Pak. Jadi kalau misalkan kan kalau di dalam persamaan ekonomi bisa kan sudah jelas, Pak. Misalkan F fungsi dari Y sama dengan fungsi dari X1, X2 kan sudah jelas kadang-kadang ya. Nah, kayak misalkan kita menghitung pertumbuhan ekonomi misalkan Y. X-nya kan sudah jelas semuanya, dari konsumsi, dari apa sudah jelas semuanya. Maka itu adalah sudah termasuk kalau sudah fungsi matematis itu, Pak, bukan fungsi statistik. Jadi fungsi matematis itu penjumlahan. Itu kalau misalkan statistika itu misalkan ini jelas Y merupakan fungsi dari ini, fungsi matematis. Secara statistik juga bisa diukur sebenarnya, bisa dilihat variabel X mana yang mempengaruhi Y. Kalau bentuknya seperti ini adalah independen semuanya, Pak. Nah, independen semuanya. Kalau ciri-cirinya moderator itu ada interaksinya di sini. Misalkan X4 ternyata diinteraksikan dengan Z1 misalkan, ada interaksinya. Ini variabel moderator. Ciri-cirinya ada interaksinya. Kalau tidak ada interaksinya, maka itu adalah variabel independen atau prediktor. Berarti nama lain ini variabel lain ya, Pak ya, di luar yang teori. Misalkan luar teori. Ya. Jadi nama lainnya kalau independen itu prediktor biasanya kalau di jurnal-jurnal itu. Kalau dependen itu variabel respons. Kalau ada mediator, ada moderator. Jadi kadang terbalik. Perantara itu moderator, itu salah. Jadi mediator. Ada mediasi atau perantara, moderasi atau moderator itu memperkuat atau memperlemah. Jadi mediasi dan moderasi. Mediator dan moderator. Mediating dan moderating. Nah, itu bedanya.